Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi ternyata datang iblis mencoba Tuhan kamu. Kan lucu, bro. Gak usah bawa agama lu. Di sini di Sumut ini kayak Inggris Kristen. Lu mau perang agama? Mana datanya? Mana Lu mau datanya? perang agama? Rekam dia. Dia kan? sudah jadi provokator. Rekam dia. Lu belum pernah. Rekam dia. Rekam dia. Yang di bawah tolong. Sumut itu. Tolong yang di bawah rekam dia. Dia sudah menjadi provokator. Rekam dia. Diam Bayu. Jangan Bayu. Tolong rekam dia. Semua yang di bawah rekam. Belum pernah ketemu orang nekat lu ya. Lu yang ngajakin perang lu sebenarnya agama. Debat-debat. Musik-musik agama orang. Bismillah Abi wal Ibni wal Ruhil Kudus Illahu Wahid. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasih. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi Sinora dan Julius Setiadi atau Julius HMC, teman-teman sekalian ya. Jadid Mualaf Channel, akun YouTube-nya. Dimana teman-teman sekalian ini akun Julius ini adalah sebuah akun yang provokatif, memancing kemarahan masyarakat, mengadu domba antar umat beragama karena dia sendiri adalah seorang mualaf. Ya, ngakunya seperti itu ya. Jadi dia ini sedang mengadu domba antara Kristen dan Islam. Sehingga dalam suasana panas saat ini dia membangkitkan amarah masyarakat supaya terjadi perang agama. Tidak lain dan tidak bukan, itulah tujuannya. Sehingga video-video yang ada itu dia goreng dan dia narasikan secara membabi buta ya teman-teman sekalian. Nah, kali ini kita akan saksikan dulu seperti apa videonya. Nanti kita akan komentari satu persatu ya bagian-bagian video yang tentu saja sangat berbahaya dari narasi-narasi Julius. Berikut videonya. Kata Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus apa kata Yesus? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti tahu. Yesus tahu berdoa kepada siapa? Kepada yang menciptakan langit dengan bumi. Dia meminta rejeki. Dia meminta pengampunan. Terus apa dia minta lagi? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi ternyata datang iblis mencoba Tuhan kamu. Kan lucu, bro. Gak usah bawa agama lu. Di sini di Sumut ini kayak Inggris Kristen. Lu mau perang agama? Mana datanya? Mana datanya? Lu mau perang agama? Rekam dia. Dia sudah jadi provokator. Rekam dia. Lu belum pernah. Rekam dia. Rekam dia. Yang di bawah tolong. Sumut itu. Tolong yang di bawah rekam dia. Dia sudah menjadi provokator. Rekam dia. Diam Bayu. Jangan Bayu. Tolong rekam dia. Semua yang di bawah rekam. Belum pernah ketemu orang nekat lu ya. Lu yang ngajakin perang lu sebenarnya agama. Debat-debat. Musik-musik agama orang. Oke, teman-teman sekalian, di bagian pertama ini jelas kita melihat bagaimana Nora Aritonang ini, si penghujat ini kan sudah dilaporkan ke Polda Sumut ini ya. Tinggal menunggu panggilan saja. Karena menurut informasi kan dia pindah-pindah tempat. Tapi kita tahu teman-teman sekalian bahwa pihak kepolisian akan profesional dalam hal ini. Nah, dia mengutip Matius pasal 6 ayat yang ke-9 tentang pengajaran Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya mengenai cara berdoa ya. Jadi kan kalau kita melihat tentang hal berdoa ya, perikopnya itu, dan Yesus katakan ketika kamu berdoa, perhatikan di dalam ayat 5 ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya ya. Jadi artinya bahwa Yesus katakan bahwa kamu jangan seperti orang munafik. Jadi ternyata yang berdiri-diri di dalam rumah ibadah, di tengah jalan memperdengarkan ibadah mereka ya, ibadah di mana-mana begitu ya, mengganggu aktivitas umum gitu. Ini adalah orang-orang munafik. Nah, Yesus katakan kepada para muridnya, janganlah demikian. Tapi kalau kamu berdoa, masuklah di dalam kamarmu. Dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Lalu dalam ayat 9, Yesus mengajarkan para muridnya. Karena itu ya, artinya bahwa kalian jangan menjadi orang munafik.
ya. Maka berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian Nora ya sedang menafsir ayat ini lalu membenturkan tentang Matius pasal yang keempat pada waktu pencobaan Yesus di padang gurun. Ya, selesai pembaptisan, ya teman-teman bisa cek di dalam Matius pasal 4. Lalu dia katakan Tuhanmu sendiri kan berdoa kepada Tuhan yang lain gitu. Dan ini narasi-narasi mereka. Nah, jelas teman-teman sekalian, makanya kekristenan itu konsisten dalam doktrin Trinitas, tri dan unitas. Tiga, unitas adalah kesatuan atau keesaan gitu ya. Jadi Trinitas adalah bagaimana mengenai Allah yang tiga pribadi dalam satu hakikat ini. Jadi bukan keberapaan Allah. Nah, jelas ketika Yesus mengajarkan hal ini, dia menunjukkan bahwa ada pribadi Bapa di dalam kerajaan surga. Karena pribadi Yesus dan pribadi Bapa tentu berbeda. Pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus tentu saja berbeda. Roh Kudus dan pribadi Bapa itu berbeda, tetapi satu kesatuan. Makanya dikatakan unitas, satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan, baik dalam waktu menciptakan, baik dalam waktu menebus, menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa, kemudian dalam menyertai sampai pada saat ini, sampai kepada akhir zaman nanti. Allah Tritunggal tidak pernah terpisahkan, sedetik pun tidak pernah terpisahkan ya. Jadi teman-teman sekalian, itulah konsep iman kekristenan dan sangat-sangat jelas ya. Lalu dicoba ditafsirkan sembarangan oleh Nora. Jadi wajar saja teman-teman sekalian, dalam video tadi seorang Kristen yang tentu saja ada di Sumatera Utara, dia naik, dia marah. Kalian ini maunya apa? Apa kalian mau ngajakin ya perang agama? Gitu. Lalu digoreng, rekam dia provokatif katanya. Provokator. Ya enggak begitu. Artinya bahwa yang naik itu sedang mengatakan bahwa kenapa sih kalian suka bahas-bahas agama? Apalagi menafsirkan kitab suci kami kan gitu. Ya, apakah kalian ini mau perang agama? Ya gitu. Ya, jangan kalian kemudian itu mengadu domba hal itu. Jadi sebenarnya narasinya adalah karena dia tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Nora. Dan teman-teman sekalian, jelas bahwa masyarakat itu sudah resah dengan perbuatan dan kalimat dan live-nya si Nora Aritonang ini. Itu sebabnya dia dilaporkan oleh pihak kepolisian. Nah, teman-teman sekalian, itu bagian pertama. Dan bagian yang kedua kita akan komentari secara khusus tentang Julius HMC yang menggoreng suasana ini dan memancing kemarahan umat beragama di Sumatera Utara. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ngeri teman-teman, ngeri. Gara-gara laporan yang dibuat oleh Bang Dosma Sijabat kepada Nora Aritonang, Uni Rifa dan Bang Zuma, yang dibuat viral teman-teman, yang karena laporan tersebut viral, ini menimbulkan, menyebabkan banyak sekali polemik-polemik, menyebabkan banyak sekali masalah-masalah di negara Indonesia ini teman-teman. Ini membuat banyak orang terprovokasi, membuat banyak orang marah. Kita lihat bagaimana saudara-saudara muslim marah atas pelaporan yang dibuat oleh Bang Dosma. Hasilnya banyak umat muslim yang membalas ya, dengan melaporkan para polikardus. Ini kita nggak pungkiri. Itu terjadi karena mereka resah. Mereka marah. Loh, ini Dosma Sijabat bilang toleransi, tapi yang dilaporkan hanya apologet Islam. Kalau begitu ya sudah, biarkan kami yang melaporkan Polikardus. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Belum lagi sentimen negatif dari umat muslim yang melihat bahwa, oh begitu cara mainnya kan gitu. Ternyata kalian cara mainnya seperti ini. Nah, banyak yang seperti itu di masyarakat. Terjadi kegaduhan. Kita nggak bisa tutup mata untuk hal ini teman-teman. Kalau orang bilang, oh aman-aman saja dan sebagainya, bullshit. Di sini saya katakan bullshit. Karena kita sudah cek langsung ke lapangan, kita lihat langsung. Silakan kalian cek sendiri teman-teman. Itu yang dari pihak muslim. Yang dari pihak Kristen, ya mohon maaf saya katakan, banyak yang terprovokasi. Banyak yang berpikir bahwa Nora, Bang Zuma dan Uni Rifa memang menista agama mereka.
menghujat agama mereka sehingga terpancing emosi mereka. Ini bahaya. Ini bahaya sekali teman-teman. Banyak orang Kristen yang nggak tahu ya sejarah diskusi, nggak tahu awal mula statement dari Bang Zuma dan Nora. Langsung mencap Nora sebagai sumber masalah, mencap Nora sebagai biang kerok. Bahkan nggak sedikit yang mengancam ya, Nora Aritonang ini. Uti Nora ini, waduh, ngeri teman-teman. Sekarang dilabelin sebagai penghujat. Dan label tersebut bukan dari penegak hukum, tapi dilabelin oleh Polycarpus dan karena Bang Dos masih jabat. Bang Dos masih jabat yang memulai ini semua. Coba lihat apa yang terjadi teman-teman. Baru-baru ini ngeri teman-teman. Ya, ngeri. Oke, teman-teman sekalian, itulah narasi Julius HMC yang tentu saja teman-teman sekalian ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Justru dengan videonya dan narasi Julius HMC Setiadi ini yang pernah dilaporkan sebenarnya karena menghujat Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak dilanjutkan laporannya. Kenapa? Karena tidak ada orang Kristen yang mengejar gitu ya, sehingga ya udah basi gitu loh ya laporan tentang Julius, kecuali dilaporkan ulang lagi ya. Nah, jadi dia katakan teman-teman sekalian bahwa orang Islam itu semua udah marah gitu ya, udah marah dan lain sebagainya. Kena semua umat Islam itu hanya mereka yang ada dalam gerombolan api yang katanya membela agama Islam, tapi sebenarnya tidak sedang membela agama Islam, sedang mencari keuntungan dan memanfaatkan umat awam ya untuk mendukung mereka, untuk meraih ya koin yang sebanyak-banyak mungkin untuk menghidupi ya termasuk Julius HMC ini teman-teman sekalian, untuk menghidupi perutnya dan keluarganya mungkin. Ya, ini yang dilakukannya. Itu. Makanya mereka gencar sekali siang dan malam teman-teman sekalian. Nggak pernah berhenti mereka untuk live di TikTok. Bayangkan. Ya. Kenapa? Karena dari pihak Islam yang awam yang tidak mengerti itu mereka support itu berjuta-juta, bahkan ada dana mungkin yang secara pribadi diberikan ya. Ada salah satu yang saya diskusi dengan orang Makassar waktu itu ya, gondrong ya gitu ya. Dia selalu netral dalam berbicara juga. Dia bahkan sering membela hak-hak daripada kekristenan ya teman-teman ya. Jadi dia katakan bahwasanya dia melihat ya apologet Islam itu ada yang give sampai wah banyak sekali. Ada sponsor mereka. Ada orang yang memfasilitasi dari belakang. Nah teman-teman sekalian, ini sangat berbahaya. Narasi Julius ini sangat berbahaya. Bahkan dengan beraninya dia katakan orang Kristen pun terprovokasi. Orang Kristen pun marah gitu. Dan ini bisa berpotensi. Ya, justru dengan narasinya Julius lah nantinya akan berpotensi perang agama itu. Itu sebabnya tadi saya ada buat video ya, tadi malam ada satu video bahwa dari gerakan anti penistaan agama Islam dan juga Horas Bangsa Batak itu bertemu ya, bersatu untuk apa? Untuk nanti melaporkan para penghujat-penghujat dan penista-penista agama ini. Jadi dari pihak Islam sudah ada yang siap, ada juga ustadz di antaranya gitu ya, yang siap melaporkan siapapun yang menista agama, dan itu sangat bagus. Nah, kenapa? Karena mereka lihat jangan sampai terjadi perang agama di Sumatera Utara. Ya. Dan teman-teman tahu sendiri ya, bahayanya ketika terjadi perang agama di Sumatera Utara. Dan itu hanya disebabkan oleh mulut si Nora Aritonang, si Juma dan Rifa, kemudian Julius HMC ini yang terus mencoba mengadu domba. Ya, dia tidak terima tentang pelaporan yang dilakukan oleh Bang Dosma si jabat. Padahal teman sekalian, ingat satu hal, catat Julius HMC. Yang melaporkan Juma, Nora dan Rifa itu bukan hanya Bang Dosma si jabat, tetapi ada aliansi di dalamnya. Bahkan ada ustadz yang melaporkan. Ya, jadi sebenarnya yang melaporkan ini bukan Kristen, bukan juga apologet Kristen, gitu ya. Lalu Anda membawa-bawa hal itu, sehingga kemudian ada yang berkata bahwa kita marah karena masyarakat Kristen, orang-orang Kristen sudah salah paham dengan yang memang penghujat kok. Coba bayangkan, Nora dia bahas tentang nonok Tuhan Yesus Kristus sama seperti perbuatan Julius. Anda mengedit video Yesus dengan kurang ajarnya Anda. Ya. Kalian mengedit foto-foto Yesus dengan
Dia naik di atas keledai dengan aduh kasar sekali teman-teman sekalian. Mengerikan yang dilakukan oleh polemikus ini. Ya, kandurun. Jadi teman-teman, ya. Si Rifa juga sama. Menganalogi Tritunggal seperti jenis kelamin laki-laki. Ini juga penistaan. Ya. Kemudian si Juma, ya, yang mengolok-olok tentang penyaliban Yesus, menghina Rasul Paulus, memelintir kitab suci, ayat-ayat Alkitab, dikutipnya, ditafsirkan baik secara monolog maupun juga secara diskusi. Ya, dia memelintir seenak dia, dan ini dianggap sebuah penistaan agama. Sehingga ya praktisi hukum, sekali lagi praktisi hukum, dan di dalamnya dalam HBB juga itu ada orang-orang Islam yang ada di dalamnya yang setuju untuk melaporkan Juma, Rifa, dan Norah. Jadi pesan untuk Julius, hentikan, jangan sampai terjadi ya perang agama di Sumatera Utara oleh karena video-video Anda. Teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Arif Gula undur diri. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.